Hayya 'alas Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, sebelum kita memulai saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semua. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, di dalam kitab Imam Al-Bukhari, beliau adalah salah seorang periwayat hadis yang hidup setelah zaman Imam Syafi'i, karena para ulama madhab itu termasuk kepada kategori tabi'in yang hidup kurang lebih di tahun 200 Hijriah. Nanti ke sini ada ulama ahli hadis, salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Nah, beliau banyak menulis kitab, termasuk kitab yang paling terkenalnya adalah Shahihul Bukhari. Jadi Sahih kitab Al-Bukhari yang terdiri dari 4 jilid. Nah, dari 4 jilid itu tertuang ada 7.000 hadis kurang lebih, Pak. Kewe etangnya ke bapaknya, 7.000 hadis total nanti. Nah, dari 7.000 hadis, 3.000 hadisnya adalah pengulangan. Jadi 4.000 hadis orisinilna, nu 3.000 diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari, tetapi disimpan di bab yang berbeda. Nah, bukan berarti Imam Bukhari tidak ada bingung misalkan, ya disimpan di mana, tidak. Tapi beliau mengulang-ulang hadis sampai 3.000 ini, itu ada maksud dan tujuan. Seperti halnya satu hadis yang sering beliau ulang adalah hadis yang berkenaan dengan masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Termasuk lafadznya juga ada yang berbeda-beda. Ada yang niatnya panjang, bin niyati, ada yang bin niyati, pendek niatnya. Nah, ini oleh Imam Al-Bukhari diulang-ulang. Termasuk salah satunya hadis yang berbunyi tentang masalah niat ini beliau simpan di dalam bab tentang sholat. Jadi ternyata amal seseorang itu semua tergantung kepada niat. Nanti beliau akan mengulang kembali hadis ini di dalam salah satu judul kitab, yang judul kitab ini Bapak tidak akan temukan di dalam kitab-kitab hadis yang lain kecuali di Imam Al-Bukhari. Nanti kan ada Imam Muslim, ya, ada An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ini Bapak tidak akan menemukan judul ini, hanya ada pada kitab Imam Al-Bukhari, yaitu di jilid keempat, namanya Kitabul Hiyal. Nah, di dalam Kitabul Hiyal ini, hadis pertama yang disimpan oleh beliau adalah tentang innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu sesungguhnya amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Nah, apa Pak Kitabul Hiyal ini? Nah, ini uniknya Imam Al-Bukhari. Jadi kata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyatakan al-hiyal, hiyal itu bentuk jama dari hilatun. Hilatun pakai h kecil ya, hilatun. Hilah itu bentuk mufradnya, bentuk singularnya, bentuk plural atau jamanya adalah hiyal. Apa artinya? Ma yatawassalu bihi ila maksudin bitoriki khofiyin. Itu yang disebut dengan khiyal. Naon Pak? Tadi kata Imam Ibnu Hajar, yang disebut hilah itu atau hiyal adalah ma yatawassalu bihi ila maksudin. Segala sesuatu yang dilakukan agar sampai kepada yang dimaksud bitoriki khofiyin, dengan cara yang tersembunyi. Bahasa gampang nama atau Pak? Hilah itu adalah mencari pembenaran terhadap satu perilaku yang dianggap salah. Jadi Bapak teh ngelakukan kesalahan tapi mencari dalil agar itu diperbolehkan, itu namanya hiyal. Nah, bahasa agamanya mayatawassalu bihi ila maksudin, segala sesuatu yang dilakukan agar sampai kepada tujuan
bitoriki hopiyin dengan cara yang tersembunyi. Bapak teh ngalakukeun kasalahan tapi kumaha carana anu salah teh jadi bener. Nah itu namanya hial. Atau bahasa kitanya ngahelah. Ngahelah itu ngeles. Nyari-nyari alasan agar alasan kita tuh dibenarkan dan diperbolehkan, padahal apa yang kita kerjakan tuh dilarang. Nah ternyata Kitabul Hiyal ini salah satunya menceritakan karakteristik orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Tapi ternyata tidak disangka banyak dari orang Islam sendiri yang secara tidak sadar sering melakukan tindakan hiyal. Bapak jangan dikira bulan Ramadan kemarin anggota dewan itu nggak ada pekerjaan, ada. Salah satu pekerjaannya adalah anggota dewan teh rapat, Pak. Lamun masuk bulan Ramadan, tempat hiburan apa saja yang mesti ditutup. Kata kamari ayat tempat hiburan anu ramenya di gudang mana? Di gudang selatan yang sampai sekarang itu dipermasalahkan, belum beres masalahnya itu. Di area komplek tentara tapi terdapat tempat hiburan malam, kan aneh. Dan itu terjadi pemukulan terhadap 3 orang pemuda. Sampai sekarang belum diusut kasusnya, masih diperpanjang karena masyarakat di sana komplain beserta para ulama-ulama di sana. Ya kunaon ayat tempat anu siga kieu di lingkungan tentara. Nah itu kan Pak. Nah jadi anggota dewan itu berembuk. Setiap masuk Ramadan tempat hiburan apa yang mesti ditutup? Banyak kan klub-klub malam. Termasuk salah satunya sarana olahraga yang disebut dengan biliar. Biliar itu tempat olahraga Pak. Kan kalau ada biliar yang terbayang oleh kita apa? Satu, minuman keras. Kalau kita main ke lingkungan ke tempat biliar pasti loba awewe kan gitu. Kalau kita main ke tempat biliar pasti ada judi. Makanya kata anggota dewan geus tutup weh biliar mah isi pirameun. Makanya beberapa tempat biliar di kota Bandung ditutup. Tapi ternyata menutup tempat seperti ini tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak oknum yang bermain. Nah teu meunang cuan atuh Pak bulan Ramadan aya ditutup mah. Akhirnya dia berhelah atau berhial dengan cara apa? Mengganti nama. Kan nu dilarang mah biliar, mah ganti ku bola sodok we. Tah, cik Pak, ari biliar jeung bola sodok teh benten sami. Benten namina mah. Tapi hakikatnya sama isinya. Jadi yang dipermasalahkan nanti oleh orang Yahudi akan merubah nama seolah-olah dengan nama yang dirubah hakikat dari zat yang dirubahnya akan ikut berubah, hukumnya tidak. Jadi di dalam Islam itu Pak, nama itu tidak menentukan keharaman, tapi yang haram itu adalah zat pemilik namanya. Pak arinu diharamkan ku Quran teh khinjir atau babi. Yang didalamkan di Quran khinjir atau babi? Khinjir teh bahasa Quran, bahasa kita babi, bahasa orang lain bagong, bahasa orang lain celeng. Cik ari celeng jeung babi jeung bagong jeung hinjir teh nu mana? Eta kene. Apakah dengan menyebut celeng hinjir jadi halal? Apakah dengan menyebut babi hinjir jadi halal? Apakah dengan menyebut bagong hinjir jadi halal? Tidak. Yang haram itu bukan namanya, yang haram itu adalah zat pemilik nama. Kumaha lamun di kawaluyaan mah babi itu disebutna sapi. Kumaha Pak? Sesudah bertransformasi dari babi menjadi sapi apakah menjadi halal? Angger we haram. Nah gitu orang Yahudi mah Pak. Jadi membiaskan hukum-hukum agar hukum-hukum ini yang tadinya dilarang seolah-olah menjadi diperbolehkan. Karena yang diharamkan oleh Islam itu bukan nama babinya. Kan kebenaran we disebutna khinjir. Nu kumaha khinjir teh? Hewan yang gemuk, gemoy, kakinya 4, kukunya terbelah menjadi 2 bagian, kupingnya sedikit lebar, punya moncong di hidungnya. Tah lamun aya nu siga kitu teh bahasa Qur'annya disebut khinjir. Ya, dan khinjir menurut agama adalah haram. Di setiap daerah ada kemungkinan nama khinjir ini berbeda. Jadi walaupun namanya berbeda, yang haram bukan khinjirnya, tetapi zat dari pemilik khinjir ini. Aya
rentenir. Wah, rentenir namanya terlalu jahat. Diganti aya nama jadi Bang Emok cenah. Cik, apakah dengan diganti jadi Bang Emok jadi halal status rentenir? Tidak. Angger we. Jadi jangan berharap gara-gara diganti nama status hukum berubah, nggak bisa. Itunya. Kemudian nanti akan banyak hal-hal seperti ini yang terjadi hanya gara-gara mengubah nama. Jadi seolah-olah gara-gara dirubah nama perkara halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tak ieu teh kalakuan Yahudi Pak di zaman kapungkur. Makanya kenapa di dalam ajaran agama kita penting sebuah nama, penting sebuah istilah. Bu, ari caroge ibu teh Asep atau napi Usep. Kade bisa salah, Usep mata tangga, salaki batur, salaki ibu mah Asep. Nah, kan nama ini penting, jangan dikira nama tidak penting. Nama itu sangat penting, karena nama itu menunjukkan karakteristik seseorang. Walaupun disebut babi, walaupun disebut hinjir, tapi dia punya hakikat di dalamnya. Makanya walaupun diganti nama, kepribadian mah tidak dirubah. Edi Tansil tahu Pak? Koruptor nu mimiti terkenal ya tak? Tapi elehnya ku koruptor nu zaman kiwari mah jumlahna gitu. Edi Tansil itu berapa miliar? 3 miliar gitu kalau tidak salah. Edi Tansil teh Pak kan kabur katewak teu. Henteu dugikeun ka ayeuna ge. Gara-gara Edi Tansil eta begitu erek kabur teuing ka mana teuing ka Cina teuing ka mana. Dia ganti nama pakai nama aslinya. Kan Edi Tansil mah nama Indonesianya, dia punya nama Cina. Pas ditinggali di imigrasi, beungeutna sarua ngan ngaranna beda. Cik, apakah hakikatnya si Edi Tansil jadi berubah? Henteu, rubah ngaran we. Ngan di urang sudah ada terbiasa, kulantaran ngaranna beda jeung beungeutna sarua ngaran beda, dibebaskeun we Edi Tansil teh. Ada ieu mah sanes Edi Tansil cenah. Ieu mah orang Cina cenah kan gitu. Pak Edi Tansil teh orang Cina. Hanya gara-gara dia ganti nama, dia lolos dari hukum. Nah, tidak bisa di dalam Islam itu. Mohon maaf ya, seperti ulang tahun, kan saya sudah menjelaskan ulang tahun itu bukan ajaran Islam. Sekarang dibalut agar ulang tahun itu seperti ajaran Islam, diganti we jadi milad. Kan milad teh hakikatna mah eta-eta keneh. Atau bahasa Indonesia deui refleksi diri. Eta teh sarua eta-eta keneh isina mah. Walaupun tidak, Ustaz da ayeuna mah teu aya tiup lilin. Heueuh sarua. Da ulang tahun ge yang pokoknya bukan tiup lilinnya, tapi memperingati hari kelahiran eta anu pokona mah. Rek tiup lilin ke rek motong tumpang isina mah sarua eta. Diganti dibalut dengan nama Islam gitu kan. Bank konvensional. Halal haram cenah eta ge nya. Akhirnya orang berganti kepada bank syariah. Yakin bank syariah halal? Tepengen ke ayat tukang bubur Pak eta. Bubur ayam. Sieun disebut teu halal, eta di Marga Cinta mah aya bubur ayam syariah. Semua lagi pakai kata-kata syariah. Boa-boa engke saritem ge saritem syariah. Bapak ningali geus syariah cenah ayeuna mah. Angger we sok sanajan make syariah da jerona mah eta-eta keneh gitu. Jadi tidak boleh hanya dengan merubah nama status hukum berubah, nggak bisa. Perlu Pak istilah-istilah ini diperbaiki sok siga Idul Fitri abi bade naros. Kan Idul Fitri tos kalangkung. Naon Pak hartos Idul Fitri? Kan nggak tahu apa Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri Pak? Kembali sucinya padahal sanes. Fitri mah sanes suci. Fitrah juga bukan suci artinya. Idul Fitri, Id mah sudah yakin kembali. Fitri itu dari kalimat iftar. Hari iftar naon? Buka. Jadi disebut Idul Fitri teh merayakan hari berbuka yang sudah 1 bulan kita saum. Lain kembali suci. Emang ibu jadi suci gitu? Orang nggak salah di arti. Idul Fitri itu kembali berbuka, merayakan berbuka. Jadi di hari pertama Idul Fitri apa yang kita lakukan? Makan teu aya nu saum. Haram hukumnya ibu saum di 1 Syawal. Karena disebut Idul Fitri, hari raya yang diwajibkan berbuka dari saum. Sanes kembali fitrah. Jadi anu leres teh zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitri dina hadis mah apa sanes zakat fitrah.
Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya tidak menggunakan kalimat zakat, menggunakan sodakoh, sodakotul fitri, kata Imam Al-Bukhari. Nah ini pentingnya penggunaan bahasa. Orang malain orang Arab, ngagunakeun bahasa Arab, barijeng teu apa. Jadi we salahnya istilah-istilah agama teh. Ibu yang betul itu saum atau siam? Saum atau siam? Ayo nu kamari nu kalangkung teh saum atau siam? Aduanan ge aya dina Quran ge, aya saum, aya siam. Tina satu kata, tina kalimat soma, lahirlah pecahan soma yasumu sauman wasiaman. Lahir. Sok sanajan saum dan siam itu dari ibu yang sama, tapi dia adik kakak punya sifat yang berbeda. Kalau saum itu bermakna umum, kalau siam bermakna khusus. Jadi artinya saum dan siam itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Awas, imsak teh lain bunyi sirine ya. Adan jam 4.38 kan keur saum adan jam 4.38. Jam 4.30 teh geus ngahiung suara sirine di masjid teh. Itu bukan tanda imsak. Imsak itu kapan? Tatkala saum sudah masuk, disebutnya imsak. Ya, imsak itu artinya menahan, saum itu artinya menahan. Nah, kalimat saum di dalam Al-Quran itu diulang 1 kali oleh Allah dalam surat Maryam ayat 26. Tapi kalimat siam itu diulang 9 kali oleh Allah dalam 7 ayat. Maka kalimat saumah menahan diri secara umum, Pak. Bapak atau ibu pengen belanja, tapi ibu teh ingin berhemat, tak ibu menahan diri dari shopping teh saum disebut nate. Ibu marek saum tina naon bu? Saum ti balanja. Nah itu teh menahan diri. Tapi kalau siam, nah ini khusus al-imsaku anil akli wasarobi wala jima'i, menahan diri dari makan minum dan berjima di siang hari. Ya, min tulu isyamsi, dari terbitnya matahari, ila guru bisamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyatin, yang disertai dengan niat karena Allah. Nah ini yang disebut dengan siam. Jadi ibadah nu kamari teh saum atau siam? Siam. Nah, tapi nanti karena saum bermakna umum, siam bermakna khusus, maka diungkapkan orang yang saum boleh juga, orang yang siam boleh juga disebut saum. Karena kan yang siam juga menahan diri, tapi menahan dirinya secara khusus. Tapi kalau saum menahan diri secara umum. Jadi orang yang saum nggak boleh disebut siam. Nah itu ya Bu ya, itu penting istilah itu. Apa buktinya? Nah di dalam Al-Quran Allah menyatakan, di dalam surat Maryam Allah berbicara sendiri kepada Maryam. Ya Maryam, fakuli wasrobi wa qori ainan. Makanlah kamu, minumlah kamu, dan senangkanlah hati kamu, bahagiakan hati kamu, kata Allah. Karena Maryam itu sedang mengandung di usia 16 tahun, hamil, mengandung Nabi Isa alaihi salam, yang ditakdirkan oleh Allah Maryam mengandung tanpa suami. Berat nggak Bu kehamilan seorang wanita tanpa suami? Berat. Ya, nu salakina aya wae berat, komo deui eueuh tiba-tiba hamil. Kan kitu tah ieu teh jadi dalil keur awewe-awewe nu teu baraleg. Neng nah tos hamil, pan abdi mah Maryam milenial. Mau aya deui Maryam milenial mah. Maryam itu hanya kejadian kepada ibunda Nabi Isa saja. Ya, catatan, kejadian Nabi Isa lahir tanpa ayah itu hanya terjadi pada Maryam saja. Tidak akan terulang Maryam berikutnya. Nah itu. Akhirnya Maryam begitu hamil kan pasti jadi pertanyaan. Saha bapana, orang mana, apa pekerjaannya, bingung kan, da bapana ge eueuh. Akhirnya kata Allah, pergi kamu dari tempat ini, gitu ya. Dari mana? Dari Yerusalem ke kota Yericho. Emut Pak Yericho pas kemarin kita bahas. Waktu zaman Nabi Yusya bin Nun menaklukkan benteng Yericho di Bethlehem, Palestina. Dari Yerusalem ke Yericho itu kan jaraknya jauh Pak. Yerusalem itu kota lama di Old City. Di orang mah dayeuh kolot. Dayeuh kolot teh Yerusalem. Bahasa Ibrani nate. Kedah mapah ka Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Ibrani. Bet artinya rumah, lehem artinya daging. Rumah daging, di orang mah pajagalan. Jadi Maryam kudu mapah ti dayeuh kolot ka pajagalan, jauh teu Bu? Jauh.
keur hamil di kondisina. Akhirnya kata Allah, jika ada yang bertanya kepada kamu tentang kehamilan kamu, katakanlah kepada mereka, inni nadartu lirrahman sauman. Nah, ya kalimat saum. Aku telah bernadar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk menahan diri an ukalimal yaum insian, dari berbicara kepada orang-orang di hari ini. Ada kalimat saum, jadi sauma menahan diri secara umum, gitu ya Bu ya. Kalau siam menahan diri secara khusus. Dina Quran mau mendakan kalimat soma induknya hanya ada dalam hadis man soma Ramadan. Kalau siam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam sanes kutiba alaikumus saumnya, karena siam itu saum secara khusus. Ini penting bahasa ini. Tak orang Yahudi masuk dibulak-balikan, jadi orang teh lieur ini hukum teh yang mana yang benar ya, gitu. Halal jadi haram, haram menjadi halal, termasuk kejadian pertama kali dikenal orang Yahudi yang suka menghela, suka menghial atau suka ngeles, yaitu kejadian di kisah Ashabus Sabti. Ashab itu artinya sahabat, sabat itu artinya Sabtu. Jadi yang dimaksud adalah Ashabus Sabti ini bukan sahabat Sabtu. Yang dimaksud dengan Ashabus Sabti adalah orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Jadi Pak kajentanana teh kieu. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, kan sudah ada tuh orang-orang Yahudi di Madinah itu. Ketika Rasulullah bertanya, kenapa ini orang Yahudi menolak saya? Kata Allah, tanyakan oleh kamu wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Kalau kamu menolak ajaran kamu, bagaimana Tuhan mereka menghukum nenek moyang mereka? Nah, jadi kejadian teh Ashabus Sabti itu adalah nenek moyangnya orang-orang Yahudi. Berarti siapa? Bani Israel. Dan kejadiannya sebelum zaman Nabi Musa. Makanya kata Allah, salhum, tanyalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, anil qaryati, tentang satu desa, tentang satu kaum, allati kanat hadirotal bahri, yang dimana kaum tersebut hidup di pesisir pantai Laut Merah. Dulu namanya kota Elat, sekarang disebutnya kota Eliyah di pesisir pantai Laut Merah ini. Kata Allah, tanya bagaimana nenek moyang mereka yang pernah hidup di daerah Elat atau di daerah pesisir Laut Merah. Kata Nabi, emang ada apa dengan mereka? Allah memberikan petunjuk. Idya'duna fi sabti, mereka adalah kaum yang melanggar aturan di hari Sabtu. Naon pak aturanana? Sederhana kata Allah, mun datang poe Sabtu ulah mancing. Ah bapak nusok mancing poe Sabtu kade. Ulah mancing di poe Sabtu cek Allah teh. Nah, sabat. Karena makanya orang Yahudi kan ibadahnya disebutnya ibadah sabat. Kalau kita kan Jumat. Kalau orang Yahudi itu sabat, ibadahnya di hari Sabtu. Nah, yang jadi masalah kan penduduk yang berada di sekitar laut ini otomatis pencahariannya kan mencari ikan, nelayan. Tapi ditakdirkan oleh Allah, Allah menguji kesabaran mereka. Dari hari Ahad Pak ti Minggu sampaikan ke hari Jumat. Nah, ada lauk teh eueuh eta. Sepi. Jadi orang-orang Bani Israel yang ingin mendapatkan ikan, dia harus pergi ke dalam, kudu nyelam, karek menang lauk. Tapi unggal datang poe Sabtu, eta lauknya rampeurkeun, jabanding gararendo tewak aing cek si lauk teh. Orang Yahudi teh kabita meureun. Mangkaling poe Sabtu cek Allah teu meunang mancing, kudu ibadah ke Allah. Akhirnya orang Yahudi membuat hial, membuat helah. Kumaha carana? Masang jaring poe Jumaah. Berarti Sabtu teh geus kapasang da masangna ti Jumaah. Di ala poe Minggu, cek poe Sabtu na mancing teu? Henteu cek orang Yahudi mah. Tapi kata Allah, kamu telah menipu aku dengan siasat kamu ta. Inilah pertama kali terjadinya helah. Pan cek orang Yahudi teh, ya Allah, pan anu teu meunang mah Sabtu. Saya kan ngaluarkeun kecrik Jumaah sore. Ngalana Minggu isuk-isuk. Sabtu kan saya beribadah kepada Anda. Cek Allah, nggak bisa. Itu kamu bersiasat saja. Karena kebetulan ikan-ikan itu ditakdirkan datang di hari Sabtu. Oh, mereka berargu argumen. Pokoknya mah orang mah teu salah. Saya tidak salah, saya benar. Kan bukan di hari Sabtu. Saya ini di hari Jumat, ngalah di hari Minggu. Tapi akhirnya tetap dengan kecaman Allah, itu pelanggaran besar kata Allah. Akhirnya terbagilah 3 kelompok pada saat kejadian itu. Kelompok pertama, kelompok yang melanggar aturan Sabtu, kekeh kudu mancing di poe eta. Tapi dengan cara tadi, poe Jumat weh tempelkeunana alana hari Minggu.
Kelompok yang kedua yang memberikan nasihat. Kata kelompok kedua, udah atuh jangan melanggar aturan Allah, rizki mah tidak akan tertukar. Jadi aya nu memberikan nasihat eta Pak. Ya kelompok yang ketiga yang acuh tak acuh antepkeun we kan bae komo maranehna gitu. Sama di kita juga kan di tengah masyarakat, so kalau ada yang sedang bermaksiat, aya nu wani mere nasihat, aya nu teu wani cuek we. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat berikutnya di ayat 164-nya kata Allah, orang yang selamat adalah satu dari tiga kelompok ini. Siapa? Orang yang memberikan nasihat. Nah, jadi Pak, lamun aya kemunkaran teh lain cicing, minimal orang kudu mere nasihat, lamun teu orang cilaka. Tadi waktu saya perjalanan ke sini, kan sebelum belok ke Kabaluyan ada hotel apa itu ya? Situ tuh. Itu teh nggak tahu meninggal, nggak tahu mabuk, nggak tahu apa, ada keur diriung, jelema teh keur ngagoler tadi dinya. Allahu alam bisawab, tidak tahu kejadiannya bagaimana. Ada nuju diriung tadi teh di sebelah tukang pecel lele ya, sebelah sini. Ada hotel, nah di situ di sebelah sini gerbang hotel. Keur ngajeprak we teu terang geus mau, teu terang hirup kene, apakah mabuk atau apa nggak tahu lah. Tadi ada nuju diriung pas nuju ngalangkung ka dieu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu terkadang kita kan tutup mata tutup telinga. Kan bae da batur, apalagi kalau kejadiannya antar tetangga dengan orang yang kita kenal, minimal kita mampu memberikan nasihat. Jangan hanya berdiam diri. Nah, itu Pak yang terjadi pada Ashabus Sabti. Akhirnya apa? Allah marah. Lalu Allah menyatakan kunu kirodatan khosiin. Bagi kalian yang melanggar aturan di hari Sabtu, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Makanya oleh Allah kejadian ini hampir 70% ulama ahli tafsir menyatakan kisah ini nyata, bukan kiasan. Jadi benar-benar ku Allah dikutuk jadi monyet. Jadi bukan manusia dari monyet, tapi monyet dari manusia kejadiannya. Siapa? Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, oleh Allah dikutuk menjadi monyet. Kata para ulama ahli tafsir, ada ungkapan khosiin artinya sogirin. Dia kembali mengecil. Jadi asalnya orang seperti biasa, jangkung, tinggi. Tapi ketika dikutuk oleh Allah, dia menjadi normal seperti monyet-monyet biasa. Tapi yang menjadi monyet ini kata para ulama ahli tafsir tidak hidup lebih dari 3 tahun. Dan mereka setelah 3 tahun tidak punya keturunan, tidak punya anak, semuanya mandul dan oleh Allah dimatikan semua setelah 3 tahun. Jadi keturunan Ashabus Sabti mah teu aya karena oleh Allah semua dimatikan selama 3 tahun. Tapi kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili, para pentafsir kekinian, beliau menyatakan yang dimaksud menjadi monyet adalah bukan asli tetapi kiasan dari Allah. Artinya apa? Orang-orang Bani Israel dikiaskan dan dihinakan kelakuannya seperti monyet. Allahu a'lam bishawab lah ya. Karena kalau melihat mereka jadi monyet tidak ada saksi, tapi kata para ulama itu kejadiannya nyata. Tapi ada ulama yang menyanggah enggak, itu hanya kiasan dari Allah sebagai bentuk penghinaan kepada Bani Israel. Terus nanti di Quran Pak, kalau ada penyebutan Bani Israel, berarti harus ada 2 kacamata kita terhadap Bani Israel. 1, Bani Israel yang berlaku baik, 2, Bani Israel yang berlaku buruk. Itu kalau Bani Israel. Jadi ketika Allah menyebutkan Bani Israel, masih ada orang-orang baiknya. Tapi kalau Allah menyebutkan kata Yahudi di dalam Al-Quran, sudah tidak ada sisa kebaikan bagi mereka. Karena orang Yahudi mah adalah benar-benar musuh agama kita. Orang Yahudi benar-benar adalah orang yang ingin menghancurkan agama kita. Walaupun bangsa Yahudi keturunan dari Bani Israel. Nanti ungkapannya kan ya Bani Israel berarti aya nu bager, aya nu goreng. Tapi kalau ada ungkapan al-Yahudu semuanya berkonotasi negatif. Begitu kata ulama ahli tafsir. Nah itulah sedikit kisah Ashabus Sabti, yakni sikap arogannya orang-orang Yahudi terhadap pelanggaran aturan Allah dan mereka dengan mudah membuat pelanggaran itu seolah-olah diperbolehkan oleh ajaran agama. Nah sikap seperti itu di dalam ajaran Islam disebutnya hiyal atau hilah. Apa tadi hilah itu? Ngeles, mencari alasan agar perkara yang dilarang seolah-olah diperbolehkan. Ibu nah bet ieu atuh Pak, loba alasan teh karakter Yahudi. Orang Islam tuh mengajarkan lamun salah we gentle. Bapak kan nggak boleh. Oh iya, saya salah. Saya beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Tak kuduna teh kitu orang Islam. Bapak ieu teh kieu, mun abdi teh lepat punten. Kan aya mah aya, geus puguh salah dicarekan teu narima. Mohon maaf ya. Makanya sekarang aya nu gaduh mobil Fortuner. Sekarang terkenal di media sosial, Fortuner itu adalah
mobil orang-orang yang tidak tahu aturan. Nya kan karena saking mobil gede, CC gede atuh Pak mahnya jalan lelaunan pan teu ngeunaheun. Siga bapak nyandak motor bebek anu 75 cc jeung naik motor Ninja 2,5 tuh udah beda tuh selerana ge. Gerung-gerung lagi geus beda. Mahnya naik Ninja eleh ku bebek pan hayangna teh tarik naik Ninja mah. Naik Fortuner ge sami. Apalagi posisi di jalan tol kan banyak yang kecelakaan ya. Mobil-mobil besar yang seperti itu kemarin ada yang baru juga anak 17 tahun yang baru belajar mobil eta mah setengahna rangsak itu. Terguling di mana? Di jalan tol itu. Makanya disebutnya juga mobil preman sono. Wah, dengar rebut wae. Allahu a'lam bisawab lah gitu ya. Nah, eta teh kita kan ngahelah. Nah, beut siga kitu atupan. Tah, eta teh kitu nyabunya. Ibu naha ieu beut balanja siga kieu pan teu kengeng atuh Pak lamun teu balanja kieu bakal siga kitu. Nah, alasan-alasan seperti ini sebetulnya Allah mah tidak perlu. Mengapa? Karena tadi balik lagi innamal a'malu binniyat. Emang Allah teu apal kitu niat ibu? Tah sakitu we. Emang Allah teu apal niat bapak? Pasti Allah mah apal. Sok sanajan kita banyak melakukan upaya-upaya pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Sok sanajan bapak ngeles, enggak saya enggak melakukan, sumpah demi Allah saya mah enggak. Allah apalan teu apaleun Allah mah. Makanya kata Allah jangan pernah berusaha kalian untuk menipu saya kata Allah. Karena jika kamu menipu saya, aku pun akan menipu kamu kata Allah. Allah mah gitu. Amun orang licik ke Allah, orang bakal dilicikan deui ke Allah. Amun orang nipu Allah, orang ku Allah bakal ditipu deui. Jadi jangan dikira Allah itu diam, tidak. Nah bangsa Yahudi yang sekarang besar, apakah Bapak menyangka dia didiamkan oleh Allah? Tidak. Cuman hebatnya begitu Pak umat Nabi Muhammad itu. Setelah datangnya Nabi Muhammad, sedikit-sedikit azab itu bukan ditiadakan, tapi ditangguhkan oleh Allah. Coba jawaban Nabi Nuh ada adab yang ditangguhkan? Enggak ada. Begitu mereka melakukan dosa besar, Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan musibah yang besar. Allah menurunkan azab yang besar. Apa? Banjir bandang yang luar biasa. Zaman Nabi Nuh. Teu dieureunkeun ku Allah harita keneh langsung diadab. Zaman Nabi Lut, kaum Sodom, tidak dibiarkan oleh Allah ketika mereka benar-benar melanggar aturan Allah. Jadi Nabi Lut dan Nabi Nuh itu punya karakter yang sama. Istrinya sama-sama berkhianat. Apa? Jadi ngurus istri teh hese. Jadi perempuan itu jika sudah berkhianat sulit untuk diperbaiki. Ya, termasuk istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Tapi perempuan kalau sudah taatnya luar biasa eta bedana. Nah, kedua istri Nabi ini kan dia bertentangan, termasuk istri Nabi Lut. Dia membocorkan rahasia sehingga tamu-tamu Allah yaitu malaikat yang menyamar jadi manusia pada saat itu akan digagahi oleh kaum Lut ini karena malaikat-malaikat itu menyamar menjadi pemuda-pemuda yang tampan pada saat itu. Wah teu kaopa eta kaum Nabi Lut ningali laki anu kasep ngacai eta gitu kan. Bogoh ka malaikat anu nyamar jadi jelema harita dan itu dibocorkan oleh siapa? Dibocorkan oleh istrinya Nabi Lut sendiri. Nanti suami saya akan kedatangan tamu. Wah dibocorkan eta ka kaumna. Nah hari itulah Allah mengazab kaum Lut dengan cara membalikan bumi itu gempa bumi yang luar biasa. Tapi begitu datang Nabi Muhammad yang disebut dengan rahmatan lil alamin, Allah menangguhkan azab, bukan menghilangkan, menangguhkan azab, tapi nanti di akhirat azab Allah lebih pedih. Jadi mending dihukum di dunia, mending hukum di akhirat. Muntiasa sama ulahnya, tak kan gitu. Orang masuk di dunia, nya gitu yakin, tak berat dihukum di dunia, gitu punten ya. Kalau kita mau betul-betul menggunakan hukum Islam, orang yang berzina, dah berat hukumannya apa? Dirajam. Orang zina itu nanti dibagi menjadi dua, ada muhson wa goir muhson. Muhson artinya orang yang berzina tapi kedudukannya sudah menikah. Kalau goir muhson orang yang berzina tapi dia belum menikah, tidak punya anak dan tidak punya istri. Lamun anu tos nikah, hukum rajamnya apa? Badannya ditenggelamkan ke bumi, disisakan kepalanya. Kemudian dilempari oleh batu sampai wafat. Itulah hukum orang yang berzina. Emang siap orang siga gitu? Berat atau dah. Kalau orang yang goir muhson, hukumannya dipukul 100 kali pukulan oleh pelepah kurma. Nah, tapi kan hukuman kita di Indonesia tidak ada. Kita menggunakan hukum negara. Tapi ada di beberapa seperti di Aceh ya itu ada. Menggunakan hukum-hukum agama, memang perdanya menggunakan sebagian hukum Islam dipergunakan di Aceh. Nah ini kan berat sebetulnya. Jadi di dunia saja untuk menghilangkan hukuman terhadap zina saja hukumannya harus mati itu. Kalau yang mencuri apa hukumannya? Potong tangan kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan walau kana sarokot Fatimah.
Andai saja anakku Fatimah mencuri, akulah yang akan memotong tangan anakku Fatimah. Tegas Nabi itu. Nah ini kan hukuman di dunia saja, apalagi di akhirat. Makanya Allah menyatakan adzabun alimun, dengan adab yang sangat pedih. Saya sudah ceritakannya di dalam surat An-Naba saja. Ini hanya dari An-Naba saja, belum dengan surat yang lain. Bagaimana Allah menyebutkan faduku falan nazidakum ila adaban. Kalau orang sudah masuk ke dalam neraka, setiap hari dia tidak akan merasakan kenikmatan. Dia setiap hari hanya akan merasakan siksaan-siksaan setiap hari yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk siksaannya apa? Dia tidak akan merasakan dingin, dia akan senantiasa merasakan haus ketika Allah beri minuman. Minumannya adalah air yang mendidih dan nanah-nanah yang mendidih. Itu salah satu bentuk hukuman yang Allah sediakan di neraka. Baru satu ya, belum nanti hukuman-hukuman yang lain. Hukuman bagi pezina, hukuman bagi orang yang bergibah, hukuman bagi pencuri. Ketika di dunia tidak dibereskan, maka akan Allah azab di akhirat nanti. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika aku ahli maksiat? Saya setiap hari melakukan dosa. Apa jawaban Nabi? Dengan enteng beliau menyatakan, taubat saja. Bagaimana kalau besok saya melakukan lagi? Bertobat lagi saja. Tapi kalau lagi-lagi dan lagi, taubat, taubat dan tobat. Sampai kamu manusia lelah untuk bertobat kepada Allah. Tetapi Allah tidak akan pernah lelah menerima tobat seorang hamba. Pertanda kasih sayang Allah lebih besar ketimbang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui saum 1 bulan kemarin, mudah-mudahan kita banyak belajar dari saum. Kenapa sekarang disebut Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Jadi Bapak Ibu begitu masuk Syawal, aktivitas Ramadan itu bukan dihilangkan, justru harus ditambah porsinya. Ibu yang rajin baca Quran tiap subuh tadarus, tadi bulan Syawal teh sanes diicalkeun, harusnya jadi rutinitas itu. Bapak yang rajin duha di Ramadan, begitu Syawal bukan berhenti duhanya karena berhenti Ramadannya, jangan. Syawal itu bulan peningkatan amal soleh. Jadi begitu masuk Syawal, layakkah kita menjadi hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi menyatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, besar harapan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Ramadan yang sudah kita lalui, kita sudah masuk berapa Syawal sekarang Pak? 5 ya? 5 Syawal, mudah-mudahan tidak kendor ibadah kita gara-gara seerting tuang lepet, tuang ulen, ibu jadi kendor ibadahna, jangan ya. Nah, justru harus semakin kuat. Makanya alhamdulillah di beberapa masjid mah pengajian teh libur dulu Pak, karena dengan alasan mararudik cenah. Padahal pengajian mah teh kedah liburnya. Jalan weh. Termasuk di masjid saya pribadi ke DKM-nya Pak, pada pangaosan moal Ahad. Libur heula weh sigana ge ustad lagi mudik, sigana. Semalam saya konfirmasi, Ustad, enjing pangaosan libur heula. Oh, libur heula Ustad Wisnu? Manawi teh teu libur. Nya dasar DKM ustad mudik cenah. Entah abdi mah aya di bumi cenah gitu. Padahal pangaosan mah jalan we nya. Karena satu-satunya cara kita menuntut ilmu bagi orang-orang yang sibuk ya tiada lain di majelis-majelis ketika seperti ini. Ya kan kita teh sibuk dengan bekerja ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan akibat saum yang kita lakukan 1 bulan kemarin, kita layak menjadi hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat dan karakteristik orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah berhelah, yakni mencari-cari alasan agar membolehkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai Sabtu Yahudi sih.